Sekarang mau membahas skincare untuk pemula. Yang dibahas di sini tuh bukan brandnya ya. Kalau brand mau pakai brand apa itu terserah kalian aja. Tapi lebih membahas kepada produk apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh orang yang baru ingin memulai rutinitas skincare. Karena kalau kita lihat di misal kalau kita browsing atau lihat di YouTube, ada yang proses rutinitas skincare-nya itu sampai belasan langkah, membutuhkan lebih dari 10.000 membutuhkan lebih dari 10 produk. Apa ya 10-10-nya itu harus kita beli sekaligus pada saat baru memulai penggunaan skincare secara rutin ini? Pertama, kita pahami dulu prinsip dasar dalam penggunaan skincare. Itu ada CTMP, mungkin udah sering denger ya, cleansing, toning, moisturizing, dan protection. Sebelum kita bahas satu-satu, jadi maksudnya kayak cleansing, toning, moisturizing, protection itu membersihkan, terus toningnya ya toning, terus moisturizing itu melembabkan, dan protection itu memberikan perlindungan. Empat langkah tadi itu merupakan langkah wajib dalam penggunaan skincare. Kita bahas satu-satu sekarang. Yang pertama adalah tahap cleansing atau membersihkan. Kalau misalnya dananya tuh mentok banget tapi tetap kepingin menggunakan skincare, produk pembersih wajah inilah yang menurut saya prioritas paling pertama yang harus kalian beli. Jadi kalau misalnya uangnya hanya cukup untuk beli satu produk nih, belilah produk pembersih wajah. Soalnya pembersih wajah itu lumayan wajib loh, meskipun kita sekarang merasa sekarang kan masa pandemi ya, kita nggak pernah keluar rumah lagi, tapi di dalam rumah pun kita tetap harus membersihkan wajah rutin 2 kali sehari. Jenis pembersih wajah juga karakteristiknya macam-macam. Yang pertama itu ada yang bentuknya gel, jadi istilahnya cleanser gel. Terus ada yang oil, cleansing oil, ada yang krim berbentuk krim. Terus ada juga yang micellar water. Itu benar-benar teksturnya tuh kayak air, tapi tentu kandungannya beda dengan air putih biasa ya. Terus ada juga yang facial foam. Nah, saya tuh paling suka menggunakan yang tipe facial foam ini. Selain itu juga ada yang modelnya kayak tisu. Yang modelnya kayak tisu itu namanya cleansing wipes. Nah, saya biasanya kalau lagi traveling, terutama kalau long flight yang bisa sampai lebih dari 10 jam tuh, dari Amsterdam ke Jakarta misalnya kan 13-14 jam tuh. Nah, kalau untuk membersihkan wajah kan repot ya, kalau harus ke toilet harus pakai tisu segala macam. Nah, sebaiknya menggunakan si cleansing wipes tadi nih. Jadi tinggal kayak bener-bener kayak tisu basah gitu, cuma diusap-usap ke wajah aja. Terus ada juga yang tipenya all in one cleanser. Masuk ke tahap kedua, yaitu tahap toning, menggunakan toner. Kalau toner ini sebenarnya salah satu fungsinya itu mengangkat sisa-sisa kotoran yang belum dibersihkan secara sempurna dari proses membersihkan wajah dengan jenis-jenis yang tadi saya jelasin sebelumnya itu. Nah, kalau kotorannya belum benar-benar bersih, nah fungsi toner itu di situ benar-benar melakukan pembersihan yang lebih optimal lagi. Toner itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah exfoliating toner. Fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan mempengaruhi lapisan kulit kita yang paling luar. Biasanya toner jenis ini ampuh untuk membersihkan sisa-sisa makeup, apalagi yang suka pakai makeup berat itu tuh disarankan untuk melengkapi proses pembersihan wajah tadi dengan menggunakan toner. Exfoliating toner tadi. Yang kedua adalah hydrating toner. Fungsi hydrating ini sesuai dengan namanya ya, untuk hidrasi, jadi mengembalikan kelembaban kulit wajah yang biasanya kulit wajah itu kan agak sedikit keset ya kalau kita setelah menggunakan sabun pencuci muka segala macam tadi itu. Nah, kalau hydrating toner ini cukup bagus untuk kulit kering, makanya saya sendiri juga tadinya kalau suka skip proses toning dalam skincare, tapi alhamdulillah ya di usia yang sudah kepala 4 ini belum terlalu banyak masalah, tapi lagi pengen nyobain hydrating toner, lagi nyari-nyari produknya ini sekarang. Yes, langkah ketiga adalah tahap moisturizing. Moisturizing ini artinya melembabkan wajah. Proses melembabkan wajah ini sebaiknya dimulai dari usia muda. Jadi nggak apa-apa kalau masih remaja, masih ABG udah menggunakan pelembab wajah, itu sebenarnya nggak masalah. Jangan tunggu sampai di atas 25 misalnya, apalagi di atas 30. Nah, produk-produk yang berfungsi untuk melembabkan wajah ini banyak banget. Mulai dari essence lotion, kan ada serum, ada krim pelembab wajah dan sebagainya. Juga ada yang khusus buat mata tuh, yang krim mata atau serum mata juga ada. Selain itu, produk moisturizer juga biasanya mengandung vitamin atau mineral yang dibutuhkan oleh kulit wajah kita, tergantung ingredientnya aja. Nah, kalau pemula jadi beli apa dong? Apa harus beli serum, krim mata, essence lotion, krim pelembab wajah? Sebenarnya sih tergantung dana ya.
tergantung ininya, cuman minimal belilah salah satu. Kalau memang belum sanggup membeli serum atau krim mata belakangan aja deh, beli pelembab wajah biasa aja yang standar aja, kayak krim pelembab wajah itu kan kayaknya banyak banget deh. Nah, seperti serum, essence lotion, krim mata itu kan nanti bisa menyusul belakangan. Yang penting beli minimal satu produk untuk melembabkan wajah. Tahap terakhir, tahap protection, perlindungan. Perlindungan ini maksudnya perlindungan terhadap kulit kita dari sinar matahari, terutama kulit wajah yang sering terpapar langsung. Produk-produk yang berfungsi untuk memproteksi atau melindungi wajah ini biasanya mengandung SPF, Sun Protection Factor. Nah, sering dengar kan ada SPF 10, SPF 15, SPF 30, bahkan juga ada SPF 50. Maksudnya apa sih? Jadi begini, kalau kulit kita itu perlu waktu 10 menit untuk terbakar karena pengaruh sinar matahari, maka SPF misalnya SPF 10 itu bisa melakukan perlindungan 10 kali 10 menit. Jadi sekitar 100 menit. Jadi prosesnya tuh ditunda selama kira-kira 100 menit. Begitu pula dengan SPF 15. Berarti SPF 15 itu 15 kali 10 sekitar 150 menit, 2,5 jam proses penundaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan nilai SPF ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan misalnya yang bagus yang mana sih, SPF 10, 15 sama 30. Sebenarnya bukan ke situ pengaruhnya. Pengaruhnya tuh benar-benar di durasi. Kalau kita menggunakan SPF 30 berarti kan kita nggak perlu melakukan reapply, jadi nggak usah kita aplikasi ulang selama 2,5 jam. Kalau cuman pakai yang SPF 10 kan berarti tadi berapa, SPF 30 berarti 300 menit, sekitar 5 jam. Jadi bisa tahan lah itu kulit wajah kita terhadap paparan sinar matahari selama kurang lebih 5 jam. Kalau pakai yang 10 berarti cuma 100 menit. Jadi per 100 menit harus apply lagi. Produk ber-SPF ini cukup penting buat kita yang tinggal di daerah tropis. Produk ber-SPF ini juga biasanya sih mudah luntur kalau kena air. Jadi biasanya kalau habis sholat, habis wudhu atau habis mencuci muka, usahakan untuk mengaplikasikan ulang produk-produk ber-SPF ini ke kulit wajah kita. Dan dalam rumah pun tetap harus pakai SPF loh. Jadi siang-siang misalnya nggak kemana-mana nih, cuma dalam rumah aja, tetap harus menggunakan produk-produk ber-SPF. Terus sering dengar juga ya, kan ada dua tuh biasanya yang sering disebut-sebut itu sunscreen dan sunblock. Bedanya apa antara sunscreen dan sunblock? Sunscreen ini lebih light, teksturnya lebih ringan dan terlihat kasat mata saat kita gunakan. Jadi kalau kita apply sunscreen ke kulit wajah kita itu biasanya transparan, nggak kelihatan kayak nggak kelihatan pakai apa-apa gitu. Fungsinya itu untuk menyaring sinar matahari dan radiasi UV bisa dicegah masuk ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. Meskipun filternya ini nggak 100% ya, tetap aja pasti ada yang berhasil masuk. Tapi kan sunscreen ini melakukan proses filter tadi, jadi benar-benar disaring. Kalau sunblock itu lebih tebal atau lebih berat, karena fungsinya itu adalah membentuk lapisan baru di kulit kita. Jadi kalau tadi sunscreen itu menyaring, disaring sinarnya, nah kalau sunblock ini mencegah, benar-benar diblokir. Gimana caranya biar sinar matahari itu udah mentok di luar-luar aja gitu, jangan sampai masuk dan melakukan proses perusakan terhadap kulit kita. Nah, karena itu sunblock ini biasanya lebih tebal dan warnanya putih. Jadi kalau kita pakai itu kelihatan kayak putih-putih gitu. Biasanya kalau ke pantai kan sunscreen itu kurang ampuh. Jadi benar-benar digunakan sunblock yang tebal bisa sampai ke tangan, ke punggung segala macam itu. Kalau buat sehari-hari sih cuman keluar rumah gitu, misal dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah, sebaiknya menggunakan sunscreen aja. Ya, jadi begitu kira-kira infonya. Jadi hafalkan 4 tahapan tadi. Yang pertama adalah membersihkan wajah, proses toning, melembabkan wajah, dan protection. Jadi kalau untuk pemula, kira-kira dari 4 ini ya sebaiknya memiliki minimal 4 produk. Produk untuk membersihkan wajah, produk untuk toning, produk untuk melembabkan, dan 1 produk yang mengandung SPF, Sun Protection Factor, untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari langsung. Semoga infonya membantu ya.